Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya, salam anti korupsi. Rekan-rekan semua dimanapun berada, masyarakat Lumajang khususnya dan seluruh masyarakat Indonesia yang menyaksikan live pada saat ini, sesuai dengan jadwal yang sudah kami tentukan di Sekretariat GMPK Lumajang, hari ini melakukan kegiatan talkshow live yang mana ini adalah respon dari kegiatan kemarin di mana ada peristiwa dan berita yang sudah viral, jalan kaki warga Lumajang berjalan kaki menuju ke Jakarta untuk menuntut keadilan. Bagaimana cerita dan kronologinya ini berkaitan dengan bencana dan aktivitas pertambangan pasir yang diduga menurut warga Kamar Kajang, Desa Sumberwulu, ada human error yang mengakibatkan sehingga rumah-rumah warga yang di Kamar Kajang yang selama bertahun-tahun ini setiap ada erupsi dari Semeru tidak terkena dampaknya, namun karena ada aktivitas pertambangan yang berada pada das daerah aliran sungai yang seharusnya itu tidak dibenarkan secara undang-undang, akhirnya berdampak kepada meluapnya lahar dingin sehingga menuju dan merendam pemukiman warga, sehingga mereka harus terpaksa berjalan kaki menuju Jakarta untuk menuntut keadilan, menemui pemerintah pusat. Ini dikarenakan tidak ada respon baik dan solusi dari pemerintah Kabupaten Lumajang dan juga dari jajaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Hadir di tengah-tengah kita pada siang hari ini yaitu warga Kamar Kajang yang juga dalam mereka menjadi korban yang rumahnya juga terendam di Kamar Kajang, yang mereka juga yang menjadi pelaku atau pejuang yang berjalan kaki menuju Jakarta. 3 orang yang sempat viral di berita-berita dan media, hari ini kita hadirkan langsung didampingi oleh kuasa hukumnya mereka bertiga untuk kita akan membedah kronologi apa yang terjadi di Kamar Kajang di Desa Sumberwulu berkaitan dengan sebelum kejadian bencana erupsi yang luar biasa kemarin sampai kepada bencana itu terjadi. Hadir di tengah-tengah kita, langsung kita saksikan bersama. Kita akan mencoba untuk berkenalan dengan yang dari sini dulu ini ya. Ini yang mungkin pemirsa sudah saksikan bersama yang sudah viral, 3 orang yang ada di hadapan saya ini. Yang kemarin berjalan kaki. Selamat siang Bapak, diperkenalkan dulu dengan Bapak siapa ini, saya belum kenalan ini ya. Bapak siapa yang dari sini dulu? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Holik ya, saya penduduk Desa Sumberwulu, saya tinggal di Dusun Kamar Kajang. Ya. Di samping saya ada Bapak Supangat yang begitu viral kemarin ya, karena beliaulah kami yang muda-muda ini menjadi serasa harus mendampingi beliau karena beliau benar-benar menyuarakan kepentingan untuk rakyat ya. Itu. Dan monggo Bapak Pangat dan juga yang sana Mas siapa ini? Untuk yang sebelah pojok sana itu ada Mas Bud. Mas Bud. Beliau ini juga adalah korban ya, di mana rumahnya dan sebagian dari keluarganya juga menjadi korban dan hingga saat ini juga masih ada yang belum ditemukan. Oke. Sekarang saya coba ke Mas Kolik ini ya. Mas Kolik. Ini Mas Kolik ini juga menjadi korban ya. Rumahnya tidak terendam ya? Iya, rumah saya tidak terendam secara keseluruhan, namun rumah saya terendam dan terdampak. Mas Kolik ini warga? Saya warga Kamar Kajang. Kamar Kajang. Ya. Sudah lama di sana? Saya sudah hampir 13 tahun di sana. 13 ya, tahun. Betul. Emang sebelum kejadian yang kemarin Desember yang parah kemarin, ya. Selama 13 tahun di sana ya? Ya. 13 tahun, adakah erupsi-erupsi yang memang sudah terjadi yang diakibatkan oleh Semeru? Ya,
Pada tahun 2020 pada Desember itu terjadi juga erupsi pada saat itu. Tapi tidak sampai meluap ke rumah warga. Tidak sampai meluap ke rumah warga, namun saat itu sudah hampir meluap karena banjir lahar dinginnya. Banjir lahar dingin ya. Hampir meluap, meluap. Oke. Apa yang menggerakkan Mas Kolik ini sehingga harus berjalan kaki bersama rekan-rekan ke Jakarta? Apa masalahnya, ada apa sehingga harus berjuang ke Jakarta? Oke, baik. Di sini saya akan runut dulu biar publik juga tahu. Kami paham, kami menerima bahwa 2021 kemarin itu memang adalah bencana dari Tuhan. Ya, kami sepakat dengan itu. Namun di sini kami akan jelaskan dulu terkait apa sih bencana itu dan apa sih yang membuat kami ini terus menuntut suara-suara kami, biar masyarakat juga tahu bahwa ada perbedaan status di antara dua dusun di Kajar Kuning dan Curah Kobokan dan dua dusun di Kamar Kajang dan juga Kampung Renteng. Itu yang pertama. Apabila di Kajar Kuning dan Curah Kobokan itu terkena abu vulkanik dari atas, terbukti atap-atap warga di sana itu banyak yang ambruk. Namun di Kamar Kajang itu tidak seperti itu. Di Kamar Kajang itu yang terjadi merendam rumah kami itu adalah dari aliran yang meluap. Jadi di situ dari sungai yang meluap sehingga menenggelamkan dusun kami. Itu yang terjadi. Kenapa kami terus menyuarakan keyakinan-keyakinan kami ini? Karena yang pertama kami adalah masyarakat asli situ. Jadi kami tahu. Sebentar, jadi yang merendam bukan abu ya, bukan abu vulkanik, tapi lumpur. Lumpur yang dibawa oleh aliran sungai ini. Ya, jadi saat erupsi Semeru, awan panas tidak masuk ke sana. Awan panas masuk ke tempat kami, tapi tidak ada awan panas yang berefek merobohkan atap warga. Oh, tidak ada. Tidak ada di Kamar Kajang. Jadi hanya suhunya saja yang masuk ke sana ya. Iya. Namun yang membuat parahnya bencana ini adalah banjirnya lahar dingin yang meluap di situ. Iya. Oke. Ya, itu yang perlu dipahami dulu oleh publik supaya masyarakat tidak bertanya-tanya ini gunung meledos kok malenya lano wong atau gitu kan. Oke. Kami runut dari situ dulu seperti itu. Bisa saya lanjut? Ya, silakan. Oke. Jadi kami di sana itu bukan hanya kali ini saja. Kami memprotes bukan hanya karena ada erupsi ini. Jadi sebelum ada erupsi ini pun kami sudah melakukan upaya-upaya terkait dengan kegiatan penanggulan melintang yang menghalangi aliran banjir ini. Kami sudah suarakan itu sejak. Jadi di desa Kamar Kajang, dusun ya? Dusun Kamar Kajang ya. Di dusun Kamar Kajang yang ini berdekatan dengan sungai aliran ya, sungai aliran lahar ini ya. Sangat dekat sekali. Sangat dekat sekali. Ya. Ada berapa penambangan pasir di sana? Ada berapa perusahaan? Untuk perusahaan penambangan pasir kami tidak ikuti ya. Cuman yang kami ikuti ada sebuah kegiatan penanggulan yang kami duga dilakukan oleh oknum penambang berizin. Jadi das daerah aliran lahar itu dibangun tanggul di tengah-tengah itu. Oh, ini oleh perusahaan, sebuah perusahaan. Ya, kami duga seperti itu. Oke. Inilah yang diduga menjadi penyebab meluapnya. Betul. Berapa ketinggian tanggul itu sebenarnya? Kalau ketinggian tanggul pengaman samping yang dibuat oleh pemerintah, itu berkisar 11 meter dari dasar sungai. Karena sudah terjadi pendangkalan, mungkin ketinggiannya sekitar 6 sampai 8 meter untuk saat ini. Nah, namun di sisi lain ada oknum yang membangun tanggul melintang itu hampir sama dengan tinggi ini. Ya sekitar 6 meter. Iya, sekitar 6 meter juga. Jadi disejajarkan dengan itu. Iya, sejajar. Apa tujuan mereka sebenarnya? Kalau tujuan penambang menurut kami menurut kami patut kami duga ini adalah untuk bagaimana caranya penambang ini mendapatkan keuntungan dengan menjebak pasir lebih banyak. Itu tujuan. Jadi dibuat untuk menahan pasir. Betul. Jadi supaya pasir itu tidak turun, ditahan di situ. Oke. Ya. Ini kejadian mulai kapan? Mulai tahun berapa? Mulai dilakukan pembangunan tanggul melintang gitu? Ya. Dari situ kami sekitar
tahun 2018-2019. 2018-2019. Ya. Nah, ada pertanyaan kadang, kenapa tidak melapor pada saat 2019 dan 2018? Ya. Oke, kami jawab itu karena pada saat itu, pada saat oknum penambang ini melakukan penanggulan, kami belum pernah merasakan dampaknya. Oke. Jadi kami terus terang kami tidak menghiraukan kenapa kami tidak segera melapor, karena kami terus terang belum tahu dampaknya apa ini dengan ini. Namun pada erupsi 2020 ya, pada Desember juga pada saat itu terjadi erupsi, dan ketika erupsi itu dibawa lahar ke dusun kami, di situ sudah kami mulai merasakan dampaknya. Bahwa di situ sudah hampir meluber ke dusun kami, sehingga dari teman-teman sendiri itu melakukan protes. Melakukan protes, mengingatkan kepada semua yang terkait di sana agar supaya segera membongkar tanggul-tanggul ini. Namun upaya-upaya kami ternyatanya tidak didengar, malah saat itu sampai terjadi kerusakan di tanggul pinggir atau tanggul pengaman yang dibuat oleh Bapak Presiden pada saat itu. Tergerus, oke, ya benar. Jadi pernah enggak waktu itu warga yang merasa terancam akibat tanggul itu, yang merasa terancam karena berpotensi bencana kan ya? Pernah enggak mencoba untuk mediasi kepada pemilik perusahaannya? Oke, di sini untuk langsung ke pemilik perusahaannya ada sebagian warga yang bukan mediasi itu untuk memberhentikan untuk kegiatan tanggul melintang itu. Dan berakhir pada saat itu karena memang tensinya panas pada saat itu, karena di sisi lain si banjir ini sudah mau meluber dan si oknum ini terus membangun tanggul melintangnya kembali, maka di situ tensinya bukan lagi negosiasi secara humanis, di situ terjadi rame ya, sehingga tensinya panas dan menimbulkan emosi di masyarakat sehingga melempari alat berat tersebut. Melempari alat berat tersebut dan berujung kepada pemukulan. Itu yang terjadi pada sekitar 9 Februari 2020 ya. Jadi masyarakat pernah bergerak untuk itu dan sempat bentrok juga dengan mereka. Terus setelah kejadian itu ada nggak upaya dari pemilik? Oke, sebentar saya teruskan yang itu dulu Pak Guntur, mohon maaf. Jadi sampai saat ini yang berusaha menghalangi ini, sampai saat ini yang 4 orang masih di dalam penjara. Untuk mengikuti proses-proses hukum yang ada, seperti itu. Jadi ada warga yang akibat kemarin itu bentrok dengan para penambang, pekerjanya penambang itu ya. Ada yang di penjara? Ya, ada. Apa tuntutannya ini? Tuntutannya pengerusakan alat berat dan juga pemukulan. Jadi pengerusakan alat berat dan pemukulan. Ya, penganiayaan. Tapi sumber masalah tidak pernah diselesaikan. Sumber masalah tidak pernah diselesaikan, Pak. Jadi APH lebih kepada visual yang langsung, yaitu pemukulan, penganiayaan itu ya, sama pengerusakan. Terkait penyebab itu terjadi tidak pernah diselesaikan. Tidak ada, Pak. Oke. Sebelum itu terjadi pernah enggak langsung ke diskusi ke pemerintah kabupaten? Oke. Kita pernah melakukan mendatangi Polsek, yang pada saat itu Polsek juga berkata bahwa ini bukan wewenang beliau, ini adalah wewenang Pemkab. Dari jawaban itu kami langsung datangi Pemkab. Saat itu pada tanggal 23 Februari 2021 kami datangi Pemkab. Kami memberitahukan, kami laporkan bahwa ada kegiatan-kegiatan pertambangan yang mengkhawatirkan masyarakat. Pada saat itu sudah kami sampaikan ke sana, seperti itu. Setelah kita bertemu Bupati, mungkin untuk teknisnya karena pada saat itu yang bertemu dengan Bapak Bupati tadi adalah Bapak Pangat pada saat itu. Mungkin untuk itu nanti mungkin Pak Pangat terkait jawaban Bapak Bupati pada saat itu yang akan menjelaskan. Oke, coba ke Pak Pangat. Pak Pangat ini warga mana? Kamar Kajang. Ini kondisi rumahnya bagaimana Pak Pangat? Kondisi rumah saya ya tenggelam. Keluarga saya ya tenggelam semua, ya sebagian hancur. Keluarga Pak Pangat ada yang menjadi korban? Ada Pak, itu yang bekerja di tambang Pak. Berapa orang yang di sana? Kalau keluarga saya 2 Pak. Yang meninggal? Ditemukan enggak sekarang jenazahnya? Kalau sekarang masih belum ditemukan Pak. Itu yang bekerja di tambang yang di tengah-tengah itu tadi? Iya, yang bekerja di tambangnya
oknum tersebut, Pak. Oh, sampai sekarang tidak ditemukan. Belum. Terus kondisi rumah Pak Pangat habis. Kalau kondisi rumah saya tenggelam, cuma sekarang ini saya bersihkan, sudah kena lagi, sebagian ya hancur, Pak. Hancur. Hancur. Kalau rumah keluarga saya kayak saudara-saudara saya hancur, Pak. Pak Pangat saat kejadian ada di mana? Ada di rumah, Pak. Ada di rumah. Nggih. Jadi sangat tahu persis ya. Nggih. Merasakan bagaimana suasana mencekam saat banjir itu. Ya tahu sekali, Pak. Tahu sekali. Nggih. Tadi Mas Mas Kholik sudah sampaikan panjang lebar. Nggih. Pak Pangat ini juga bagian dari kemarin yang mendatangi Pemkab. Nggih. Itu menemui siapa, Pak? Kalau ke Pemkab saya menemui Bupati. Ini sebelum kejadian ya? Sebelum kejadian, Pak. Oh, berkaitan dengan yang disampaikan tadi. Nggih, nggih. Berkaitan dengan penanggulan Nggih, nggih. adanya tanggul melintang Nggih, di tengah nggih, itu. nggih. Terus apa hasil dari Pemkab? Di Pemkab bilangnya Pak Bupati kan di sana sudah ada proyek untuk membenahi tanggul yang mau jebol. Tapi kan itu yang dibenahi kan tanggul yang pemerintah, Pak. Jadi yang tanggulnya yang melintang itu sampai sekarang nggak pernah dibenahi, Pak. Oh, jadi ada proyek pembangunan tanggul di sisi Nggih. aliran. Nggih. Ini pemerintah yang mengerjakan. Punya negara ya, punya pemerintah. Nggih, punyanya pemerintah, Pak. Tapi di situ ada yang melintang, ini yang perusahaan yang bangun. Nggih. Jadi pernah mengajukan ini tapi tidak Tadi gubris, Pak. digubris. Nggih. Alasannya apa? Kenapa tidak digubris? Tahu nggak? Alasannya yaitu bilangnya Pak Bupati katanya apa? Ada proyek yang membenahi tanggul itu. Hanya konsen kepada tanggul Nggih, milik negara yang di nggih, tepi itu nggih, saja. nggih. Oke. Akhirnya Pak Supangat pulang ini. Dijawab seperti itu. Pulang, Pak. Pulang ya. Pulang. Jadi tidak ada solusi apapun dari Pak Enggak ada Bupati. solusi sama sekali, Pak. Terus setelah itu ada gerakan lagi enggak itu? Ada, Pak. Saya kalau apa itu karena saya enggak ada solusinya, Pak. Saya demo, Pak. Demo lagi. Demo lagi. Ke Kemana Pemkab. ini? Ke Pemkab. Ke Pak. Pemkab. Nggih. Terus apa yang didapat? Ya ditemui sama staf-stafnya aja. Hanya staf-staf saja. Nggih. Tidak ditemui oleh Pak Bupati. Tidak, Pak. Berarti tidak ada hasil juga. Tidak ada hasil juga. Saya mengirim surat, dibalas nanti saya sampaikan kepada pimpinan. Cuma gitu aja, Pak. Oh, tapi sudah berkirim surat Nggih. dan dibalas akan disampaikan. Nggih. Setelah itu tidak ada reaksi juga. Enggak ada reaksi, Pak. Terus setelah itu apa yang dilakukan Pak Pangat? Setelah itu karena itu kan enggak ada reaksi, Pak. Saya menemui anggota dewan, Pak. Loh, langsung bergerak ke anggota dewan. Nggih. Itu berbeda hari atau di hari yang sama? Jarak 1 minggu, Pak. Karena 1 minggu. Nggih. Jarak 1 minggu saya menemui anggota dewan. Ke kantor dewan. Nggih. Di Wonorejo sana. Nggih. Nggih, terus siapa yang menemui di sana, Pak? Stafnya, Pak. Staf lagi. Nggih, stafnya aja. Heeh. Saya mengajukan surat. Heeh. Nah, yaitu bilangnya saya mau sampaikan ke pimpinan, nanti kalau pimpinan sudah tahu saya panggil. Tapi sampai sekarang ini nggak ada jawaban, Pak. Kemarin pernah ada berita bahwa sedang dimediasi, pernah ditemukan dan dimediasi oleh anggota dewan. Pernah enggak anggota dewan turun untuk membantu mediasi penyelesaian masalah ini? Nggak ada, Pak. Tidak ada sama sekali? Nggak ada sama sekali, Tidak Pak. ada diskusi juga dengan anggota dewan? Nggak ada, Langsung? Pak. Nggak ada, Pak. Sampai hari ini juga? Sampai hari ini. Sampai hari ini juga? Nggih. Terus yang memiliki ide gagasan akhirnya harus ke Jakarta apa karena ini juga? Ya sebenarnya ya apa ya, Pak, yang karena pemerintahan Lumajang ini nggak ada jawaban, nggak ada menemukan solusi, akhirnya saya sendiri yang berangkat ke Jakarta, Pak. Akhirnya memutuskan 3 orang ini Nggih. untuk berangkat ke Jakarta. Nggih. Berharap nanti suara panjenengan didengar pusat gitu ya. Nggih, nggih. Untuk sebelum berangkat itu pernah diskusi dengan mereka kalau mau pamit istilahnya dengan pemerintah mulai dari Kades sampai ke tingkat bupati? Nggak pernah pamit saya. Memang sudah niat sendiri Nggih, juga niat ke sana sendiri, gitu ya. Pak. Nggih. Ini sudah saking karena sudah tidak pernah mendapat jawaban dari pemerintah. Nggih. Terus dalam perjalanan ini Pak Pangat tentunya kan diperlukan modal ini. Nggih. Makannya bagaimana nih dalam perjalanan? Kalau saya, Pak, ya terus terang nggih, jual kalung istri saya, Pak. Jual kalung? Jual kalung istri saya, Pak. Untuk bekal? Untuk ke Jakarta? pembekalan ke Jakarta nih, Pak. Waduh, sampai segitunya. Nggih. Terus
saya kemarin mendapatkan kabar dihadang di Yogyakarta sama kawan-kawan media di sana. Nggih, Pak. Ini bagaimana kronologinya? Karena dihadang itu Pak, saya pernah kan orang-orang Merapi itu Pak ke kampung kami. Iya. Terus apa aja itu mau membantu kami supaya memulihkan ekonomi di sana. Ya dikasih bantuan radio buat komunikasi sama kawan-kawan kalau ada banjir. Saya dikasih HT. Nah, jadi saya sudah kayak saudara Pak di sana di Lumajang dulu. Nah, habis itu Pak, saya kan foto-foto Pak. Bukan saya mengirim kabar, tapi saya foto-foto waktu saya berjalan. Saya kirimkan kepada kawan saya Pak Nurholik. Nah, jadi dia Pak yang mengasih kabar bahwa saudara kita berjalan kaki menuju Lumajang, menuju Jakarta. Dan disambut di Jogja waktu itu ya? Ya, iya Pak, itu disambut di Jogja sama kawan-kawan ya, semua kelengkapan kayak baju, sandal, obat-obatan, sarung, semua mantel itu dilengkapi dari Jogja Pak. Dari Jogja? Nggih. Jadi kawan-kawan yang memberikan bantuan-bantuan sampai ke Jakarta? Nggih. Ya. Dari Pemkab Lumajang sendiri? Atau dari misalkan dari desa sampai ke tingkat bupati atau DPR? Selama Pak jenengan rombongan jenengan berangkat ke Jakarta, pernah enggak menghubungi atau memberikan bantuan? Enggak ada Pak. Sama sekali tidak ada? Enggak ada Pak. Baik telepon juga tidak ada? Enggak ada Pak. Tidak ada? Oke, sampai di Jakarta. Yang pertama dituju oleh Pak Pangat siapa? Kalau saya pribadi Pak, saya itu nggak kenal siapa-siapa di Jakarta. Intinya soko jalan kaki yang menuju ke YLBHI Pak. Jadi sebenarnya nggak ada tujuan, pokoknya ke Jakarta. Gitu ya? Berharap ketemu Pak Presiden waktu itu rencananya. Tetapi nggak tahu alamatnya juga. Nggak tahu Pak. Akhirnya bagaimana? Sampai di Jakarta, yang menampung selama di sana siapa? YLBHI Pak. Kawan-kawan YLBHI sana. Terus diarahkan ke Komnas HAM. Langsung ke Komnas HAM. Baru Pak Pangat bisa bercerita. Apa reaksi dari Komnas? Kalau dari Komnas HAM ini mau dipanggil Bapak Bupati, Kapolres, Kapolda Pak. Oke. Lembaga pemerintah mana saja yang Bapak datangi waktu di Jakarta? Selain Komnas HAM? Bapak Seknek Pak. Seknek juga sudah masuk ke Seknek? Oh, sudah diterima oleh staf ahli? Sudah diterima Pak. Dan apa yang dikeluhkan sudah dirangkum sama beliau? Iya Pak. Terus apa lagi? Ada enggak sampai ke tingkat yang lainnya? Ke Walhi Pak. Oh, ke kawan-kawan asosiasi ya? Kawan-kawan penggiat aktivis ya? Ke Walhi? Oke. Lalu KLHK Pak. KLHK sudah masuk ke sana? Semuanya menurut Pak jenengan ini akan bereaksi semua ya? Iya Pak. Ini mau bereaksi juga. Nunggu dari Polda Pak. Mereka sempat bertanya enggak tentang respon dari kabupaten? Ya tanya Pak. Apa menurut mereka melihat respon seperti ini oleh kabupaten? Ya disayangkan cuma gitu aja Pak. Disayangkan juga. Sebenarnya enggak harus seperti ini terjadi ya. Oke. Setelah itu kemarin saya dengar juga dipanggil oleh Polda. Ada kaitan apa dengan Polda? Ya sebelum saya berangkat ke Jakarta kan saya sudah mengadukan kepada Kapolda. Oh Pak. Sempat mengadukan ke Polda? Oke, berkaitan dengan tanggul itu? Oke, tapi direaksi waktu itu? Walau waktu itu enggak ada reaksi Pak. Reaksinya saya sudah berjalan, sudah ada di Cirebon. Berapa hari setelah laporan sampai ke reaksi Cirebon itu? Dari kirim surat itu? Kurang lebihnya 13 hari Pak. 13 hari. Iya. Baru ada respon. Responnya berupa surat panggilan. Surat panggilan. Tapi yang jenengan tidak bisa memenuhinya. Kapan ke Poldanya waktu itu? Kalau ke Polda yang memenuhi panggilan Pak. Ya. Yang memenuhi panggilan kemarin Pak. Ya, sudah yang lalu ya. Terus apa yang dipertanyakan oleh Polda seputar apa ini kira-kira? Ya, konsentrasinya Polda? Alhamdulillah Polda bisa menerima kami. Semoga ini bisa jadi mengayomi kami gitu Pak. Artinya seluruh permasalahan sudah disampaikan kepada Polda? Sudah. Dan sudah dilakukan BAP ya? Polda ada enggak janji mau turun ke Lumajang? Kalau bilangnya dia mau turun langsung ke Lumajang. Menurun ke tim ahli Pak. Oke.
selama mulai dari 2018 ya, 2018 Pak ya, tanggul itu berdiri sampai kejadian 2021 gitu ya. Padahal panjenengan tahu bahwa ini tanda kutip yang saya tahu ada keterlibatan birokrasi yang sangat kuat di sana. Apakah ada intervensi atau tekanan selama ini yang dirasakan oleh kawan-kawan pejuang? Pernah enggak diintervensi oleh orang? Oh, Mas Kholik, monggo. Baik, ya. Untuk intervensi secara langsung mungkin enggak ya. Tidak ya. Ya, tapi untuk biasalah bahasa-bahasa masyarakat itu berkembang di sana bahwa jangan macam-macam nanti di penjara. Sudahlah, gak usah. Pelemahan ya, pelemahan ya. Pelemahan muncul ya. Tapi kami tentu tidak bisa membuktikan itu. Iya. Ya, jadi untuk bahasa-bahasa yang seperti itu sudah biasa di dusun kami. Iya. Akan dipenjarakan atau apalah, kami sudah terbiasa mendengarkan itu sehingga menurut saya itu sudah biasa seperti itu gitu, Pak. Saya lihat video yang diberikan oleh kawan-kawan dari media. Ya. Ini sumbernya juga dari kawan-kawan aktivis sana ya. Ya. 2018. Saya lihat di videonya terjadi penanggulan yang dilakukan oleh waktu itu ada 4 bego warna biru ya, yang diduga memang milik suatu perusahaan. Jadi aktivitas tambangnya sudah aktivitas pembuatan tanggul melintang itu sudah memang tampak di video. Betul. Ini terus ada juga kantor di tengah-tengah sungai itu, aliran itu. Benar, ada kantor memang di Iya, benar. Ini permanen atau sekedar gubuk gitu? Kantor ini permanen Pak, dibuat dari tembok beton ya. Tembok beton? Iya. Jadi ada bata, ada semen, ada itu ya seperti tembok ini, seperti kantor ini. Dan ini perangkat desa atau penyelenggara negara, pemerintah apa tidak tahu tentang itu? Untuk tahu atau tidaknya kami rasa kami tidak tahu Pak. Tapi kalau itu kantor itu kan sudah, saya rasa sudah seluruh Indonesia tahu bahwa itu ada kantor. Ini berapa lama sih kantor ini dibangun di situ? Ya semenjak semenjak penambang itu Pak, mulai dari kantor sebelumnya ada kantor yang tidak begitu permanen sehingga diganti dengan kantor yang permanen itu. Ya. Kan sudah jelas-jelas ini adalah pelanggaran. Ya. Waktu itu bereaksi enggak masyarakat bahwa ini adalah pelanggaran? Kembali lagi Pak, karena kami belum tahu ini, kami sebagai masyarakat awam, kami belum tahu akan akibat adanya bangunan yang permanen seperti itu dan juga pembangunan tanggul melintang itu. Jadi kami awam lah, kami jadi tidak tahu. Tidak tahu tentang aturannya. Iya, gitu kami tidak tahu tentang aturannya. Hanya cemas dengan resikonya. Iya, gitu ya. Hanya cemas dengan resikonya. Pernah enggak tentang bangunan itu dihembuskan? Waktu itu diadukan juga ke bupati saat waktu audiensi. Untuk kantor itu tidak kami bawa Pak ke bupati, isu itu tidak kami bawa. Namun akhir-akhir ini memang harus kami bawa karena kantor itu juga kami duga menjadi salah satu penyebabnya melubernya itu seperti itu. Waktu kejadian kantor itu masih ada? Masih berdiri? Masih, ya. Waktu kejadian ada enggak korban yang dari kantor itu? Ada Pak, ada. Ada juga? Jadi ada. Artinya saat kejadian memang kantor itu memakan korban juga? Iya. Yang tenggelam juga di sana? Ada. Sampai sekarang ada ditemukan jenazahnya? Ada yang ditemukan, ada yang tidak Pak. Di Jadi situ. Di dalam kantor itu ada yang terjebak juga waktu itu ya? Betul. Oke. Jadi sangat sangat terbuka sekali sebenarnya ya. Betul. Bahwa pelanggaran-pelanggaran oleh perusahaan itu terjadi sudah beberapa tahun yang lalu. Iya. Ini akhirnya yang menjadi opini publik. Ya. Satu sisi beranggapan bahwa ini adalah force majeure, bencana alam. Iya. Bahwa bencana alam itu ternyata selama ini aliran lahar dingin itu mengikuti alurnya. Iya. Semenjak ada penanggulan inilah yang akhirnya menyebabkan dia meluap sehingga masuk ke Kamar Kajang. Iya. Ini yang yang dicemaskan oleh warga itu dan itu terjadi. Iya. Oke. Jadi pemirsa sekalian, ini yang terjadi bahwa sudah sebenarnya terdeteksi adanya pelanggaran-pelanggaran peraturan minerba berkaitan dengan aktivitas pertambangan semenjak 2018 sesuai dengan cerita dari masyarakat. Adanya pembangunan tanggul melintang yang seharusnya itu tidak diperbolehkan karena tujuannya juga adalah monopoli, rencananya hanya untuk kepentingan pertambangan. Ini tentunya perlu riset dan penyidikan yang lebih lanjut daripada APH. Terus adanya perkantoran yang permanen di tengah aliran sungai yang seharusnya juga
ini tidak diperkenankan dan tidak diizinkan secara aturan undang-undang, dan ini juga perlu dilakukan pengkajian. Artinya selama bertahun-tahun ini pengawasan penegak hukum di Lumajang berkaitan dengan ditabraknya peraturan-peraturan, aktivitas yang sudah sedemikian kasat matanya, pembangunan itu, dan pengawasan tidak pernah mempermasalahkan hal tersebut, ini patut untuk dipertanyakan. Maka Komnas HAM jangan hanya melihat hak asasi manusia saja, tetapi human error yang berpotensi menciptakan bencana ini juga perlu dikaji ulang. Bencana alam ada beberapa versi, bahwa ternyata efek dari bencana itu diakibatkan oleh manusia. Jadi ini juga perlu digarisbawahi. Selama bertahun-tahun masyarakat Kamar Kajang menghadapi lahar dingin, baik skala kecil maupun skala menengah hingga besar, namun tidak membawa reaksi hingga memakan korban sampai sedemikian parahnya. Di tahun 2021 karena aktivitas pertambangan yang mencoba menciptakan tanggul melintang untuk kepentingan perusahaan itu, sehingga harus meluap, ini juga harus dikaji. Maka pemerintah negara harus hadir. Sekali lagi, sangat miris buat kami sebagai lembaga yang ada di Lumajang mendengar cerita seperti ini. Mereka harus berjalan kaki ke Jakarta. Sudah sangat jelas bahwa beberapa kali mereka sudah melakukan mediasi dan sudah beberapa kali melaporkan kepada pemerintah Kabupaten Lumajang dan tidak ada respon sama sekali. Ini yang terjadi. Saya pikir GMBK Lumajang akan terus melakukan pengawalannya. Apa kaitannya GMBK Lumajang berkaitan dengan ini? Ada proyek yang dilakukan, yaitu bendungan atau pembangunan tanggul sisi das yang memakan biaya kira-kira kurang lebih 4 miliar dan harus terabrasi karena aktivitas tambang yang dilakukan secara liar oleh oknum perusahaan. Ini juga harus dikaji. Kerugian negara sudah muncul di sana, maka seluruh lembaga instansi yang berkaitan dengan hal tersebut harus segera bereaksi. Kewenangan seorang bupati, kewenangan DPR sangat masuk akal, sangat wajar sekali apabila mereka direaksi oleh kabupaten. Maka saya ingatkan kepada kabupaten, terutama Pemkab, terutama Bupati Lumajang, Wakil Bupati dan seluruh OPD yang berkaitan dengan ini untuk segera melakukan penelitian pengkajian sebelum kasus ini akan menjadi lebih rumit lagi, karena GMBK melihat secara sekilas bahwa ada pidana yang di sana yang dilakukan, sudah ada aktivitas peristiwa hukum yang ditabrak, yang ternyata Pemkab Lumajang beserta kawan-kawan dari DPR tidak jeli dan tidak menghiraukan itu. Saya akan tunggu nanti hasil dari penyelidikan kajian Polda yang dengan jelas ada bukti yang sudah diberikan kepada saya sangat transparan, maka kemungkinan GMBK akan ke depan akan melakukan memberikan pandangan hukumnya untuk mereaksi peristiwa hukum yang terjadi. Ini bukan soal bencananya, namun soal tutup matanya pemerintah Lumajang dan DPR berkaitan dengan kegiatan tambangan pasir yang sudah jelas-jelas melanggar aturan yang sudah diberlakukan oleh negara. Apakah ada korupsi di sana? Nanti GMBK yang akan membuktikan bahwa sebenarnya rekomendasi liar sudah terjadi di 2012 oleh bupati yang lama dan sudah menjadi tersangka dan sudah masuk penjara. Apakah ini akan terulang lagi oleh pemerintah yang sekarang? Kita akan buktikan. GMBK tetap akan kawal itu. Hari ini mungkin untuk closing statement akan saya minta pernyataan dari kuasa hukum kawan-kawan pejuang Kamar Kajang. Nanti sejauh mana kuasa hukum akan mendampingi beliau. Silakan. Selamat siang Pak Misdianto. Pak Misdianto ini ditunjuk sebagai akan membantu kawan-kawan sebagai kuasa hukum ya. Kuasa hukum ini nanti yang akan sejauh mana nanti bantuan dari kuasa hukum menyikapi kawan-kawan ini Pak Misdi.
Ini mewakili kuasa hukum apa? Lembaga apa ini Pak Misti? Lembaga Posbagum Perari. Posbagum Perari. Betul. Yang ada di Lumajang. Ya. Ya. Ini tiba-tiba tertarik dengan kawan-kawan ini yang dilihat oleh Pak Misti apa ini? Kenapa harus Perari harus turun ini? Gitu. Ya, terima kasih Pak Ketua, Pak Guntur. Itu sangat pertama itu berangkat dari melihat lokasi yang ada di sana, Ya. sangat memprihatinkan. Ya. Dan kalau saya lihat kok itu rupanya itu kok ada istilah pembiaran kan gitu Ya. kan. Kok sudah terlambat tuh, sudah terjadi seperti ini, Ya. muru. Ya. Ini karena saya ini saya itu lahir di Lumajang, Ya. juga merasa saya itu merasa bertanggung jawab, Ya. dan ketemu tidak sengaja dengan teman-teman ini, saya waktu itu di warung kopi ya ngobrol-ngobrol itu. Nah, itu akhirnya sudah kalau nanti ada apa-apa sering-sering kalau ada saya itu permasalahan apapun masalah bencana ini, karena ini yang jelas ini human error, Ya. human error kan gitu kan. Ya. Dari perjalanan yang ada dan cerita-cerita dari sana ke sini kan gitu, Ya. kok hampir sama, itu peristiwanya tahun 2018, Ya. pembuatan tanggul seperti itu ya, yang Ya. melintang, yang sekiranya kalau ada bencana itu tidak ada korban yang terlalu banyak, Ya. akhirnya ya sekarang ya seperti ini kan Ya. gitu. Nah ini, akhirnya terketuk di situ, kami berusaha untuk kolaborasi di situ, Ya. masuk di situ. Meskipun sedikit ilmu kami yang kami miliki, cuma apapun nanti yang akan terjadi, berusaha untuk memberikan permasalahan ini menjadi terang benderang, Iya. terang benderang gitu. Nah ternyata memang benar dari teman-teman yang di sana Kemar Kacang juga Sumberwolo, itu penyampaiannya memang tidak paham aturan, Iya. tidak ngerti. Iya. Nah ini loh melihat masyarakat di sana tidak ngerti kok dimanfaatkan yang aneh-aneh Iya, kan gitu, iya. malah ada tadi disampaikan ada oknum yang istilah itu menambang di situ dan secara individual membentuk kapitalis baru kan gitu ya. Dan ini kan membuat apa ya? Ada istilah itu dia itu tersenyum Ya. di atas penderitaan orang lain Ya. kan gitu kan. Iya jelas seperti itu. Nah ini loh, ini harus dilibas semuanya. Ya. Nah, nanti langkah apa yang harus dilakukan? Nah ini memang harus pemerintah daerah terutama ya, dan juga Pak Dewan. Kan di situ kan ada istilah check and balance. Ya. Nah itu kan ada controlling. Ya. Terus kemana aja seperti itu. Oke. Kok sampai ini kan seakan-akan ini tambang ini istilah itu peristiwa tahunan. Ya. Setiap tahun ada, sampai ada banyak teman yang menyampaikan ini bisa-bisa ini Pak Mistianto menjadi Salim Kancil jilid kedua kan gitu. Wah, iya. Loh, kan luar biasa sekali. Ya. Nah ini loh harapan dari kami dan ini pendamping hukum di live ini Ya. Pak Guntur, pendamping hukum kami di live ini. Ya. Kalau untuk yang di istilah itu karena kami ini merasa ikut juga prihatin Ya. dan saya merasa malu, Ya. merasa malu kalau tidak istilah itu membantu mereka, Ya. karena Lumajang ini kan luar biasa sekali kan gitu. Nah untuk yang di nantinya untuk ke ranah hukum, Ya. yang sekarang itu masih berjalan proses di Polda ya, Ya. itu ada lagi kolaborasi mitra dari teman-teman lawyer kan Oke. gitu ya. Jadi menurut Pak Misdianto, kira-kira kegiatan aktivitas mereka selama ini sejauh ini sampai ke tingkat Jakarta berpotensi enggak harus diperlukan pendamping hukum, ada intervensi dan sebagainya? Yang jelas kalau kondisi seperti ini, Ya. ini wajib ada pendamping hukumnya. Ya. Karena apa? Kalau melihat kondisi seperti ini juga dikhawatirkan kan gitu kan. Ya. Ada rasa was-was dari keluarga, Ya. juga dari satu teman-teman ini. Nah, ini sangat penting. Ya. Nah, tadi juga disinggung ada istilah intervensi atau seperti Ya. apa kan gitu. Nah ini loh, ini bisa dikatakan kan akan mengajukan NKRI kan Ya. gitu kan. Ya. NKRI kan sudah dibangun luar biasa. Ya. Nah inilah dan kami sangat berharap sekali, bahwa tolonglah dari satu pemerintahan daerah juga Pak Dewan
mumpung belum terjadi yang aneh-aneh, itu segera diatasi sekarang juga gitu. Ya. Tidak usah menunggu prioritas yang lainnya. Ya. Itu harapan dari kami selaku pendamping dari Pusbakum Prare Lumajang ini harapannya seperti itu. Dan juga rupanya teman-teman juga sama seperti itu. Jadi Prari sudah menyatakan siap untuk mendampingi mereka ya? Siap, ya, Ya, siap. untuk melindungi mereka secara hukum gitu ya? Betul. Oke, terima kasih. Sekarang closing statement dari, ya ini Mas Budi ini. Apa harapan Anda ke depan berikutnya? Setelah apa yang sudah Anda jalankan sampai ke tingkat Jakarta ini? Ya, yang kami harapkan untuk di dusun kami itu untuk para penambang, kita tidak melarang para penambang. Intinya kita tidak menolak adanya penambangan di Sumberwuluh atau dan sekitarnya, atau di dekat-dekat dusun kami, karena pentingnya penambang itu untuk membersihkan limbah-limbah yang ada di aliran sungai tersebut. Dan harapan kami dan teman-teman ini, gimana caranya pekerja tambang itu untuk lebih mementingkan lingkungannya atau menjaga lingkungan. Silahkan menambang di sana, cuman jangan sampai merusak tata ruang atau lingkungan yang ada di dusun Sumberwuluh. Oke. Terima kasih. Sekarang ke Pak Pangat. Apa keinginan jenengan berikutnya Pak? Setelah semua sudah dilakukan, harapan terakhir jenengan apa ini? Kalau misalkan Polda nanti sudah melakukan penyidikan dan sebagainya, keinginannya apa ini? Kalau keinginan sama Mas Budi itu, kalau saya nggak menolak adanya tambang, silahkan menambang. Biarpun siapa saja di sana silahkan menambang, tapi harus memenuhi prosedur. Nggak ada tanggul-tanggul yang melintang, karena itu mengibatkan warga was-was setiap hari, setiap malam. Dan harus yang saya minta harus ada tambang, harus koordinasi dulu sama warga. Karena selama ini ada tambang di sana, itu nggak ada koordinasi sama warga. Tahu-taunya muncul izin, nggak tahu siapa yang yang ngasih izin, tiba-tiba ada izin, nggak ada koordinasi sama warga gitu. Ya itu aja yang saya minta Pak. Oke. Sekarang ke Mas. Baik. Apa harapannya? Ini pertanyaan. Ada satu pertanyaan yang sempat mengganjal di hati saya. Sekarang Kamar Kajang ini termasuk kategori zona merah, yang harusnya tidak boleh dihuni lagi. Ya. Terus pemerintah melarang untuk menghuni situ. Sampai hari ini Anda semua ini mendapat jatah huntap enggak untuk dipindahkan? Siap. Saya jawab. Untuk huntap, kami saya bilang kami, bukan yang lain. Kami belum pernah mendapat sosialisasi terkait berhak mendapatkan huntap atau tidak. Ya pertama itu. Ya untuk huntap itu yang kami jawab. Nah, tapi di zona merah kan? Ya, di zona merah. Nggak boleh ditempati. Kalau zona merah kan nggak boleh ditempati. Ya. Sebenarnya ya. Tapi Anda nggak boleh menempati di situ, tapi Anda tidak tidak diberikan solusi untuk pindah ke huntap. Kami tidak pernah mendapatkan sosialisasi. Belum pernah. Belum. Bahkan pembagian kunci belum pernah. Belum. Didata untuk dipindahkan ke huntap belum pernah. Belum. Terus gimana? Rumahnya hancur, tidak boleh ditempati, tapi tidak diberikan. Selama ini Anda tinggal di mana? Kami membersihkan rumah-rumah kami, termasuk rumah Pak Pangat ini sudah separuh Pak yang terendam. Jadi enggak, selama waktu bencana Anda harus meninggalkan rumah. Oke. Ini tinggal di mana? Kami ada yang ngontrak, kami ada yang pulang ikut ke rumah orang tua kami yang dari jauh, atau ke rumah saudara-saudara kami, dan sebagian dari kami ada di pengungsian. Ada di posko pengungsian. Iya. Jadi sampai hari ini tidak pernah dapat berita bahwa Anda akan dipindah ke huntap. Sampai saat ini kami bertiga, kami pastikan tidak pernah. Tidak pernah? Ya. Untuk kami bertiga. Tetapi zonanya sudah merah? Zona merah. Terus sekarang mulai membersihkan rumah yang itu, terpaksa harus dibersihkan? Iya. Sudah mulai ditempati? Iya, saya tempati. Listrik sudah masih ada? Kalau listrik di rumah saya ada, kebetulan listrik di rumah saya ini ada, tapi kalau di rumah Pak Pangat
ini listriknya sempat diputus dan sampai saat ini untuk rumah yang beliau yang terendam, yang sebenarnya sudah dibersihkan itu tidak dialiri listrik kecuali menyalur ke tetangga. Jadi listriknya diputus sudah ya? Iya. Yang di rumah Pak Pangat? Ya. Sampai hari ini tidak dialiri? Ya. Yang mutus siapa waktu itu Pak Pangat? Itu yang mutus dari pihak PLN. PLN. Oke. Tapi saya mendatangi PLN, lalu disuruh ke BPBD. Saya datang ke BPBD, bilangnya BPBD ini belum pernah duduk bersama sama PLN. Jadi saya disuruh kembali lagi ke PLN, Pak. Ya, terus? Dari PLN saya disuruh lagi ke Damdim, Pak. Dandim. Oke. Terus? Dari Damdim, ini kan rumah saya sudah saya tempati, mohon meteran saya dikembalikan gitu. Jadi bilangnya Pak Dandim disuruh ngumpuli kakak yang diambil meterannya. Disuruh kumpuli, habis itu disuruh sodorkan. Sampai hari ini pun listrik belum dinyalakan, Pak. Tapi itu sudah dilakukan, sudah dikumpulkan kakaknya. Sudah berapa kakak, Pak? Kira-kira 15 kakak, Pak. 15 kakak. Nggih. Dan sekarang sudah menempati mereka. Ditempati itu rumah-rumah itu. Kalau ada yang ditempati nyalur-nyalur, Pak, tapi karena gak ada listriknya sebagian tetap di Huntara Mandiri, Pak. Cuma siang saja di situ kan. Oh, jadi sebenarnya kalau listrik ada pasti mereka tempati. Oh, kalau listrik ada ya ditempati, Pak. Ditempati ya. Jadi sampai hari ini belum mendapat kepastian tentang listrik itu. Belum kepastian, Pak. Oke. Pernah ada enggak Mas Kolik? Ya. Yang menyatakan memang tidak boleh menempati itu lagi. Pernah ada enggak? Mohon diulang, Pak. Yang menyatakan dari pemerintah, entah dari BPBD, entah dari apapun, yang memang melarang untuk menempati itu lagi. Ya, ada. Kami pernah bertemu pada saat itu dengan Bapak Bupati dan juga dari Korem kalau nggak salah pada saat itu di Balai Desa Candipuro, membahas tentang bahwa di Kamar Kajang itu sudah tidak layak huni karena termasuk KRB atau kawasan rawan bencana. Iya. Terus ketika ini sekarang dihuni oleh kawan-kawan, kawan-kawan tidak memikirkan bencana itu. Sebenarnya kami ini kan orang sana tuh. Jadi kami itu paling tidak kami itu mempunyai pendapat gitu loh bahwa di dusun kami ini zona merahnya itu kan akibat daripada kaitan dengan human error tadi yang tanggul tadi. Jadi pada saat hearing ke DPRD kami saat itu pernah berdebat karena ada salah satu anggota dewan yang menyarankan sudahlah nggak usah ini, sebaiknya kita bangun saja tanggul sampingnya dipertinggi. Nah saat itu langsung kami jawab, kami tanggapi, kami jawab kira-kira seperti ini, bagaimana tanggul samping ini ditinggikan setinggi mungkin apabila di dalamnya masih ada oknum penambang yang meninggikan tanggul melintangnya juga. Apa kita ini mau lomba tinggi-tinggian apa gimana kan gitu. Oh iya, masuk akal itu. Betul. Jadi sampai hari ini kawan-kawan masyarakat di sana ya inisiatif saja pulang ke rumah sana ya. Iya. Karena yang pertama memang tidak pernah mendapatkan sosialisasi. Iya, betul. Jadi sampai hari ini belum pernah ya? Belum, Pak. Kami pastikan kami bertiga ini saja, kami tidak berani untuk yang lain. Kami takut salah, tapi kami bertiga, kami pastikan belum pernah dapat sosialisasi, belum pernah mendapatkan. Tapi Anda tahu kalau UNTAP itu sudah selesai? Kami hampir tidak tahu, Pak, apa selesai. Kalau dari kabar-kabarnya katanya sudah ada kunci, penyerahan kunci atau apa. Tapi kami tidak. Belum pernah ke sana, belum pernah ya? Kalau ke sana, selama dari pemberitahuan penyerahan kunci kami belum pernah ke sana. Kalau keinginannya sebenarnya ingin di sana atau ingin Kamar Kajang? Keinginan kami jelas, Pak, apabila Huntap itu diberikan tanpa syarat, kami terima. Namun apabila masih ada syarat-syarat untuk pindah ke Huntap, tentu kami akan berpikir. Apa syarat yang ditakutin itu? Yang kami takutkan syarat seperti kabar yang sudah dihembuskan bahwa nanti akan terjadi tukar guling misalnya, akan terjadi perpindahan penduduk misalnya. Kita kan harus berpikir dulu untuk itu gitu loh. Ini menguntungkan nggak atau justru jangan-jangan ini nanti malah dimanfaatkan oleh. Kalau perpindahan penduduk administrasi memang harus karena memang pindah ke desa orang lain. Tapi kalau tukar guling memang pernah dihembuskan. Isu itu pernah berembus. Jadi rumah sampean harus ditukarkan dengan Huntap. Isu itu pernah berembus. Dan itu akan dikuasai oleh siapa itu?
Kami tidak paham untuk itu, mungkin kami tidak mengarah ke sana, cuman kami sebagai masyarakat awam karena adanya isu itu dan dibuktikan oleh pemutusan listrik yang sampai ini belum terjadi, kami jadi berpikir, listrik aja nggak dihidupin, kita sampai mengemis-ngemis seperti ini, listrik kita tidak dihidupin. Kita juga apakah pemutusan listrik ini juga sebagai bentuk teror untuk masyarakat sehingga masyarakat cepat pindah? Artinya tercipta pikiran bahwa memang sengaja kamar kajang dimatikan seperti itu. Nah, coba kita berpikir seandainya tanpa syarat misalnya, kenapa nggak dihidupin listrik? Masyarakat difasilitasi. Orang yang paling bodoh pun Pak, bila mempunyai satu benda ditambah lagi satu benda tanpa syarat, dia pasti nerima. Tapi kalau ada syarat-syarat yang menakutkan masyarakat, tentu kami berpikir kan seperti itu. Jadi sempat ada hembusan isu itu untuk tukar guling. Hembusan isu itu, iya, yang membuat kami terus berpikir, kami tunggu dulu gitu loh. Yang Anda tahu, mungkin teman atau tetangga atau saudara dari orang kamar kacang yang sudah ada enggak yang sudah dipindah ke Hutap? Yang saya tahu sekitar ada 4 kakak yang dipindah ke sana ya. Yang kami tahu itu, untuk yang lain kami tidak tahu. Oke. Sebentar. Pak Kolik, harapan Anda yang terakhir apa yang berkaitan dengan masalah yang jenengan bawa sampai ke Jakarta? Sekarang saya sepakat dengan Pak Guntur tadi bahwa bencana alam, biar masyarakat paham dulu bahwa bencana alam itu memang murni dari Tuhan. Ya, bencana alam murni dari Tuhan. Namun bagaimana bencana alam itu bisa terjadi, itu perlu kita cari tahu. Seperti contohnya tanah longsor tadi. Tanah longsor itu adalah bentuk dari bencana alam juga. Tapi sebelum tanah itu longsor, kita harus cari tahu apakah ada penggundulan hutan di situ, itu juga menyebabkan bencana alam seperti itu. Itu yang pertama. Untuk harapan saya, kita sama dengan masyarakat kebanyakan. Karena memang normalisasi sungai itu diperlukan. Apabila pemerintah itu tidak melakukan itu, tentu akan berbahaya juga bagi kami. Sehingga mungkin pemerintah memberi wewenang kepada para penambang untuk melakukan itu. Namun sekali lagi kita di sini tidak menolak adanya pertambangan. Silahkan ditambang dengan berwawasan lingkungan dan mengikut sertakan juga masyarakat sekitar itu yang juga seharusnya dimintai pendapat terkait bagaimana kegiatan pertambangan itu sehingga tidak membahayakan dan mengkhawatirkan kepada masyarakat. Dan yang kedua, terkait pengawasan izin-izin juga di pertambangan Lumajang ini patut diduga terkaitan izin-izin ini ada yang menyalahi aturan, dan seharusnya dari pihak-pihak terkait melakukan penyelidikan dan pengawasan dengan lebih kuat tentang itu. Begitu mungkin Pak. Jadi sekarang yang terakhir, targetnya apa sih gitu ya? Kan ini yang disalahkan seakan-akan adalah aktivitas tambang penanggulan ini. Padahal mereka sekarang juga menjadi korban ini. Artinya sebenarnya siapa yang digugat akhirnya kan gitu ya? Sebenarnya apa poin daripada kegiatan ini? Begini, kemarin alhamdulillah kami sudah diterima di Polda dengan baik. Alhamdulillah, saya rasa kepolisian yang saat ini memang banyak disorot ya. Mudah-mudahan saat ini kepolisian benar-benar berpihak kepada kebenaran dan menjadi terang benderang menurut Pak Misdianto tadi tentang permasalahan ini. Harapan kami menggugat oknum penambang yang melakukan penanggulan ini sehingga apabila di sana ditemukan hukum-hukum pidananya, ya monggo dijalankan dengan hukum pidana terkait mungkin kelalaian, kesengajaan atau pembiaran. Itu yang kami tekankan. Jadi untuk saat ini, kalau kita berbicara tujuan saya, karena ini masih belum pada tahap-tahap, kalau tujuan kami jangan ada penambang yang merusak lingkungan kami, jangan ada penambang yang mengabaikan keselamatan masyarakat sekitar. Artinya masyarakat jenengan yang berjuang kemarin sebenarnya ikhlas dengan bencananya. Kalau bencana kita ikhlas. Tetapi tidak ikhlas terhadap aktivitas tambang yang liar itu. Betul. Ini poinnya sebenarnya ya. Poin sebenarnya itu. Jadi artinya sekarang berarti saya tarik garis sebenarnya kesimpulan bahwa sebenarnya Anda lebih kepada berbenturan dengan perusahaannya ya. Betul. Bukan dengan bukan dengan situasinya, begitu ya. Oke. Ada lagi yang mau ditambahkan Pak? Saya rasa cukup Pak. Cukup ya? Cukup. Oke. Ya, makasih. Baik pemirsa, itulah tadi diskusi kita talkshow langsung dengan para penambang juga kuasa hukum dari
maaf, warga Kajar Kuning yang Kamar Kajang yang menjadi korban dan menjadi pejuang ke Jakarta. Dapat saya simpulkan dari diskusi ini, sudah kita saksikan bersama-sama bahwa sebenarnya poin-poinnya yang dilakukan oleh kawan-kawan masyarakat Kamar Kajang adalah sebenarnya mereka mencintai lingkungan. Protes yang ingin mereka sampaikan mulai dari 2018 itu, dan itu terjadi sehingga memakan korban. Intinya bahwa pemerintah diharap untuk lebih ketat lagi dalam menjalankan pengawasan dan melakukan peraturan perundang-undangan berkaitan dengan pertambangan, sehingga ini yang terjadi akhirnya akibat kelalaian pengawasan yang kurang dari pemerintah yang membiarkan penanggulan yang seharusnya melanggar hukum, yang membiarkan ada aktivitas perkantoran di tengah-tengah aliran lahar dingin yang juga berpotensi melanggar hukum. Bertahun-tahun itu dibiarkan sehingga terjadi bencana yang mereka takutkan selama ini itu terjadi. Tentu ini tidak bisa dikambing hitamkan sebagai bencana. Ini adalah murni berpotensi tindak pidana berkaitan dengan pelanggaran itu. Untuk itu di MBK berharap APH yang menangani sekarang Polda, kami akan hargai proses hukumnya, tetapi kami akan melakukan pengkajian dan riset untuk mencari bukti-bukti dan kebenaran yang terjadi. Sederhana sekali keinginan warga agar warga bisa hidup berdampingan dengan para penambang, perusahaan, berdampingan dengan alam, mereka bisa tidur nyenyak, mereka bisa nyaman tinggal di desanya, mereka bisa melakukan manfaat yang lebih daripada pertambangan itu. Sangat sederhana keinginan warga itu yang sebenarnya ini bisa diakomodir dan bisa dilakukan oleh pemerintah daerah. Apabila ini kemarin sudah dilakukan pencegahannya, tidak tutup mata seperti yang saat ini, kemungkinan Kamar Kajang tidak terendam oleh lahar dingin. Sederhana, untuk itu saya minta dari seluruh rangkaian acara ini, diskusi ini, ambil hikmahnya masyarakat Lumajang khususnya dan masyarakat Indonesia yang menyaksikan siaran langsung. Inilah yang terjadi, bagaimana masyarakat Kamar Kajang yang menjadi korban, yang menyaksikan bertahun-tahun aktivitas tambang yang mengancam keselamatan mereka, dan hari ini terjadi keluarga mereka, harta benda mereka harus menjadi korban atas aktivitas itu. Opini dari publik kami tidak bertanggung jawab, itu silakan kawan-kawan rekan-rekan masyarakat beropini, berasumsi, beranggapan. Yang jelas kami sudah menghadirkan di hadapan Anda cerita langsung dari warga Kamar Kajang dan perjalanan sampai ke Jakarta dan keinginan langsung dari mereka dan apa yang terjadi Pemkab hingga DPRD. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih kawan-kawan semuanya, Bapak-bapak, mudah-mudahan sehat, mudah-mudahan saya harapkan ini terus berlanjut, apa yang diinginkan bersama bisa menjadi kenyataan dan mimpi Anda bisa tercapai. Pak Misdianto, monggo saya berharap juga membantu terus mengawal kawan-kawan secara hukum, karena kawan-kawan Kamar Kajang ini memang lemah di hukum. Untuk itu mereka bisa berkegiatan dengan didasari secara hukum. Sekali lagi terima kasih rekan-rekan yang di studio maupun dimanapun berada yang menyaksikan siaran langsung ini. Mudah-mudahan ini menjadi pengalaman, dan GMBK berjanji akan terus melakukan pengawalan, akan terus merespon kegiatan ini sampai kegiatan ini benar-benar terjadi keterbukaan dan terang benderang. Untuk itu terima kasih sekali lagi, salam anti korupsi, sampai bertemu kembali di live kami yang berikutnya. Selamat siang. Terima kasih.